Suara saya jelas nih. Jadi sistemnya seperti biasa, bisa diinterupsi kalau misalkan ada pertanyaan. Ini masih lanjut yang kemarin sebagai pendahuluan, bahwasanya terminologi proses itu berdasarkan proses menghasilkan sesuatu bisa dibedakan menjadi continuous proses dan intermittent proses. Ini sudah jelas ya. Jadi proses produksi itu ada yang sifatnya berlanjut atau continue. Kemudian berbeda dengan yang intermittent proses. Ini memiliki waktu produksi yang sifatnya yang terputus-putus. Bisa dibaca ya, ini sebagai pendahuluan. Kemarin sudah disampaikan kepada ini berdasarkan tujuan proses. Ada assemblage to order, engineer to order, make to stock. Ini sebagai pendahuluan. Dan secara umum sebenarnya sistem instrumentasi industri ini lebih kompleks. Ya, terdiri dari rekayasa instrumentasi, rekayasa otomasi, dan dokumentasi yang sangat urgent dibanding apabila kita melihat sistem instrumentasi rumah tangga. Bagaimana sistem kontrol yang ada di rumah tangga itu sangat sederhana, instrumentasi yang sederhana pula, dan tentunya dokumentasi biasanya tidak terlalu urgent. Ini juga sudah kemarin apa yang membedakan sehingga hanya proses industri yang diperlukan pemodelan dalam sistem instrumentasi yang digunakan. Karena apa? Jadi filosofinya karena kompleksitas motor dan daya industri, apalagi dibandingkan dengan rumah tangga ya. Jadi daya industri ini perlu baik motor yang digunakan di dalam proses itu perlu ada suatu manajemen, gitu. Manajemen panel, gitu. Saking terlalu kompleksnya di dalam memudahkan kita melakukan pengukuran, pengendalian ataupun troubleshooting nanti. Secara umum bisa kita permudah dengan membagi manajemen panel dalam dua panel, yaitu bagaimana kompleksitas motor dan daya industri yang diperlukan di dalam proses industri sendiri. Kemudian bagaimana kompleksitas pengukuran dan pengendalian prosesnya. Nah, ini juga sebagai pendahuluan. Yang terpenting adalah terminologi proses dalam arti serangkaian operasi pada sistem itu digambarkan seni dan ilmu pengetahuan dalam menerapkan alat ukur dan sistem pengendalian pada suatu objek untuk tujuan mengetahui besaran angka variabel suatu proses dan juga untuk tujuan mengendalikan besaran angka proses supaya berada dalam batas daerah tertentu atau pada nilai yang besaran yang diinginkan. Jadi nanti apalagi kita masuk kepada ini baru kepada terminologi proses, masuk pada dinamika proses. Dinamika itu ada kalau kita lebih jauh lagi, ada proses yang keterlambatan proses, atau memang dinamikanya yang terjadi sangat bervariasi. Apalagi kalau udah berbicara, seperti apa lag-nya gitu kan, time konstannya bagaimana, berubah enggak? Nah itu udah dinamika nanti maksudnya. Sebelum kita masuk kepada dinamika proses yang lebih rigid, kita harus memahami proses-proses yang ada di industri. Nanti juga kita akan mengenal orde-orde proses, karena tadi dinamika tersebut. Adanya waktu tunda, waktu time konstan, sehingga proses itu perlu pengontrolan yang manajemen yang lebih akurat, lebih presisi dari sisi kalibrasi proses. Kalau udah kalibrasi proses, kalibrasi instrumen, setiap proses pun harus perlu dilakukan, mulai dari sensornya. Itu secara filosofis yang perlu diketahui, ini implementasinya juga sudah di berbagai industri proses. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang biasa kita pelajari adalah di industri kilang minyak, yaitu beberapa pesan proses yang harus diukur dan tinggal yaitu biasanya misalnya aliran flow di dalam pipa, tekanan pressure dalam sebuah vessel, suhu, heat exchanger, permukaan level zat cair pada sebuah tangki. Nah, ini terminologi secara umum mengenai proses kontrol. Jadi proses kontrol itu adalah metode untuk mengontrol besaran-besaran fisika maupun kimia pada suatu proses. Ya, kita biasanya, kalau saya lebih mudahnya memulai dari sensor itu kan mendeteksi ya, mendeteksi dari besaran fisis. Nanti kita rekayasa dari sisi instrumentasi,
yang kita kenal dari pengantar sebelumnya pernah saya sampaikan, dari sinyal-sinyal industri yang ada itu, sehingga proses kontrol ini ada besar-besar bisa kita bisa ukur, bisa terukur, bisa terbaca sama controller. Gitu. Nah, kenapa perlu ada sinyal-sinyal industri tadi? Kemudian untuk kontrol mempertahankan nilai-nilai besaran tadi. Dari besaran bisnis yang dideteksi, ditransmisikan, transmitter, dengan sinyal yang bisa dibaca oleh controller, kita pertahankan nilai tersebut pada nilai acuan atau referensi set point yang kita inginkan. Ini butuh rekayasa dalam sebuah proses kontrol juga. Jadi industrial instrumentasi itu adalah peralatan penggunaan dan pengelolaan yang digunakan pada proses produksi di industri. Jadi kalau lebih dalam lagi tadi kalau dikaitkan dengan revolusi industri, jadi revolusi industri itu dimulai dari ditemukannya mesin uap. Mesin uap itu baru dinamakan sistemnya bukan sistem instrumen, lebih sistem bagaimana mengaplikasikan pengukuran dan pengendalian yang menggunakan alat-alat ukur yang berhubungan dengan mesin uap. Jadi belum kepada instrumen ukur. Instrumen ukur itu udah pasti berbau yang rekayasa sistem elektrik dan elektronik. Nah, kalau kita hubungan dengan revolusi industri, apalagi sampai ke 4.0, itu udah rekayasa otomasinya menggunakan rekayasa cyber. Nah, prosesnya industri sekarang itu udah ke arah sana. Sebelum-sebelumnya masih dari awal itu revolusi industri yang kedua, dia hanya melakukan rekayasa berupa gerbang-gerbang logika yang dilakukan dengan komponen-komponen pengendali kontaktor-kontaktor biasa aja. Sehingga menghasilkan suatu set point yang kita inginkan di dalam suatu proses pengontrolan. Karena belum ada mikrokontrol, lanjut ke pengembangan mikrokontrol yang banyak digunakan itu adalah PLC. Karena apa? Karena sifat PLC itu yang suitable dengan industri. Tidak ringkih, kalau Arduino masih dalam pengembangan. Dia juga nanti ada teknologi cybernya berbasis Internet of Things. Di PLC juga bisa, nanti ada semacam HMI, server yang bisa juga berhubungan dengan komputer, dengan beberapa PLC juga bisa dilakukan monitoring. Dan bedanya kalau PLC sudah banyak orang dari dulu sudah dijadikan banyak industri menggunakan itu, sehingga menjadi terstandar secara nggak langsung karena banyak kemudahannya, fleksibilitas, safety, sampai kepada bagaimana kok dokumentasinya itu bisa. Nah, ini definisi proses, tentunya ada umpan, sama ada umpan yang diberikan gitu kan. Prosesnya itu adalah biasanya pressure, level, temperatur, flow, kemudian menghasilkan suatu produk. Secara definisi proses juga sudah dijelaskan. Ini contoh kontrol proses. Jadi ada sebuah proses, ini proses distilasi ya, pemisahan di mana kita akan menghasilkan dua produk, produk distilat dan bottom ya. Di sini ada beberapa controller bisa dilihat, ada level controller, ada alternate analyzer controller, ada flow controller, di mana nanti produk atas itu uapnya itu diteruskan ke kondensor dan ditampung di dalam reflux drum dan dianalisis controller dibaca, kemudian jadilah aliran flow yang dikontrol untuk bagian atasnya. Kemudian yang bawah otomatis ada yang terbuang, ada yang dipanaskan dengan boiler, dengan sistem boiler, jadi berupa steam yang masuk. Itu juga flow controllernya dilakukan setting point sehingga keluarannya itu masuk ke dalam nanti kondensor juga untuk mendinginkan, mengatur pengontrol di dalam tangki ini. Nah, ini contoh kontrol proses untuk proses tertentu. Di industri itu kan banyak proses-proses. Ini dari terminologi proses kita sudah tahu. Ini contoh proses yang ada, salah satunya mengenai proses distilasi. Kemudian ya di dalam pemodelannya perlu kita dua hal penting, yaitu
bagaimana piping diagramnya, instrumen diagramnya bagaimana. Jadi dalam proses itu selain tadi sudah ngerti prosesnya, tahu nih untuk proses pengendalian apa, kita juga mesti tahu bagaimana diagram blok proses tersebut, kemudian PIND-nya bagaimana. Ada satu lagi nanti kalau kalian sudah masuk ke sistem otomasi, itu wiring diagramnya tuh sampai wiring diagram sedetil mungkin. Jadi ada 3 sama ladder diagram, wiring diagram, PIND diagram, diagram blok. Itu menjadi memodelkan sistem instrumentasi industri yang ada di proses industri tersebut. Ini contoh aja kan. Nah, jadi umpan itu ada air dingin, produknya ada nanti yang dihasilkan air hangat dengan kontrol variabel itu temperatur air hangat yang dimaksud adalah aliran steam. Nah, kemudian dibuat juga diagram blok ada set variabel di SP set variabel, nanti diferensialnya variabel bagaimana. Nah, kalau saya lebih senang dari awal tuh menganalisa dari sensornya dulu, mendeteksi dulu temperatur, mendeteksi sebagai proses variabelnya masuk ke temperatur controller, dan keluaran jadi kontrol output. Kontrol output nanti ada rekayasa dari perubahan I2P-nya bagaimana sehingga kontrol valve-nya membuka. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana dimensi perubahan tersebut, teknik dimensi perubahan tersebut dari sinyal-sinyal standar yang bisa dikontrol oleh controller tersebut, yang dimulai dari arus yang terbaca, nanti keluar juga nanti dalam bentuk analog juga. Tapi sebelum terakhir ke analog juga, kan masuk ke controller harus dalam bentuk digital, dirubah dalam volt. Nanti masuk ke kontrol valve dirubah lagi. Nah, ini yang namanya rekayasa di dalam instrumentasi. Sehingga semua bisa berkomunikasi, mulai dari sensor, temperatur controller, kontrol valve, heater-heaternya juga langsung bisa berkomunikasi dengan sinyal-sinyal standar yang ada di industri. Nah, dari gambar ini yang mana yang termasuk continuous stirrer tank reactor? Ini ada 4 ya. Kalau kita belajar mengenai terminologi proses, kita harus mengenal proses. Mana yang termasuk continuous stirrer tank reactor? A, B, C, atau D? Ada yang mau jawab? Jadi boleh ya interupsi kalau ada yang belum paham. Yang mana, A, B, atau C, atau D? Wahyu mana Wahyu? Ini 4 proses kontrol yang berbeda semua ini. Yang mana yang continuous stirrer tank reactor dan yang lainnya apa gitu. Proses apa gitu. Kalau dari gambar yang ada. Ini latihan kita memahami ini proses tentang apa sih. Continuous stirrer tank reactor itu adalah yang A ya. Jadi ada mixingnya juga, tapi dikontrol suhunya. Dianalisis sama kontrolernya. Heating medium. Ada semacam pit yang umpan yang masuk. Kemudian di mixing, dipanaskan juga. Menghasilkan suatu produk. Kemudian yang B flow controller. Ada pompanya, aliran kontrol valve-nya di flow controller bisa diatur. Kemudian yang C itu level, proses kontrol level yang C. Bukaan turunnya air berapa tinggi sampai turun, kemudian keluar air, dibuka dalam kontrol valve, diatur sebagai proses level kontrol air. Yang D ini, nah ini yang mixing ya, pit umpan A mau umpan B digabung, kemudian diaduk menghasilkan suatu produk. Dari gambar ini harusnya kita sudah bisa membaca proses. Ini proses apa ini? Nah, itulah kita awalnya tadi saya beri judul bagaimana kita memahami dulu terminologi proses itu. Apa-apa aja sistem instrumentasi itu ya pasti dilihat dari PIND diagramnya, blok diagramnya, apalagi kalau ada wiring diagram lebih lengkap lagi. Jadi kita harus kenal proses. Nah, kemudian Pak. Ya, ada pertanyaan? Mau nanya itu
Boleh nggak Pak minta diulangin dari dua slide sebelumnya. Jadi kan tadi 4 bagian kontrol itu ya Pak. Terus Mm-mm. bagian slide sebelumnya juga mau minta diulangin Pak, boleh nggak ya Pak? Soalnya agak susah memahami bagian situnya. Iya, iya. Bentar, saya coba. Ini sudah, tadi yang mana yang ditanyakan? Yang ini ya? Iya Pak. Iya, ini kan 4 proses yang berbeda. 4 proses yang berbeda. Minimal kita bisa membedakan proses ini apa bisa mengenal gitu. Minimal mengenal itu dulu. Karena saya mengambil cuplikan-cuplikan gambar yang tidak full penuh. Minimal ini bisa beda kan, empat proses yang beda. Yang pertama itu adalah kita mengontrol ada umpan yang masuk dan ada heating yang diputar dari umpan itu dengan perubahan suhu, dan ada aliran flow yang keluar juga sehingga suhunya berubah. Kita mempertahankan dengan analyzer controller itu ya. Nanti yang keluarnya itu dianalisis dengan besaran volume sekian dengan heating sekian misalkan. Kemudian yang Tanya, ya, tanya apa? untuk bagian yang heating medium itu Pak, kan itu kan yang diatur apa temperaturnya ya Pak. Tapi itu tuh mau nanyanya aku bagian kontrol proses yang itu tuh termasuknya prosesnya yang umpan balik apa yang tidak umpan balik Pak. Soalnya semalam tuh aku baca-baca yang agak bingung gitu Pak ngebedain umpan balik sama yang enggak umpan balik gitu Pak. Kalau itu soalnya kita belum sampai ke sana, tapi saya jelaskan perbedaannya. Cuman nanti kalau feed forward itu diumpankan kembali di depan. Kalau feedback itu kan hanya pada saat proses keluarannya diumpankan. Kalau di feed forward diumpankan ke depan, nanti ada load. Jadi load biasanya kalau feed forward itu cirinya adalah loadnya itu dikontrol lagi. Misalkan ada load masuk pada detik keberapa masuk, semakin bertambahnya load yang masuk, volumenya bertambah, suhunya otomatis berubah, dan itu ada waktu. Nah, ini nanti kita belajarnya di dinamika proses. Di dinamika proses itu ketika ada, anggaplah disturbance ya, tapi kalau ini kan yang disengaja ya, dengan memasukkan suatu load ke dalam tangki, kemudian dikontrol, tapi deteksi misalkan dia ada transmitter temperaturnya, deteksi suhunya, dia punya waktu tunda. Nah, itu dinamika proses itu ada lag-nya gitu. Ada lag-nya. Jadi cirinya feed forward nanti membedakannya adalah nanti di load-nya. Load-nya sama dia dikontrol lagi yang masuk. Jadi variabel prosesnya awalnya saat load pertama itu dia kita bersih kontrol, apalagi ada tambahan load lagi. Nanti dijelaskan di dinamika proses. Sekarang tujuannya adalah saya ingin prosesnya udah matang dulu, kita bisa membedakan ini 4 proses yang berbeda itu dulu. 4 proses yang berbeda, kita sudah bisa membedakan, nanti baru kita mengenal, setelah kita mengenal proses-proses, kita mengenal dinamika proses. Nah, nanti di bab berikutnya ya. Mungkin itu cukup ya, nanti dilanjutkan nanti ya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Berarti dilanjutkan bab selanjutnya ya? Nah, di dinamika proses. Tapi tadi saya sudah jelaskan sebagian. Jadi kontrol forward itu nanti lebih kepada load-nya, nanti ada yang berubah proses variabelnya karena ada tambahan load, sehingga diumpankan lagi ke depan untuk mempengaruhi proses kontrol yang udah dikontrol sebelumnya. Feedback tadi kan feedback dulu, ternyata masih ada perubahan-perubahan karena ada load tadi yang masuk. Cuman satu umpan aja. Berarti yang ini forward ya Pak, yang A? Belum. Di sini nggak ada keterangan ada lagi feed, atau mungkin saya secuplik saya ngambilnya kan. Nanti ada tambahan kayak feed A, feed B ini misalkan. Tapi kan dia nggak ada controller yang ke umpan misalkan. Kalau nggak ada, dia bukan feed forward. Kalau ada, ini bisa ke arah feed forward.
Nah, itu cirinya itu aja. Jadi Apa, baik. cirinya, oke, kita lanjut ya. Tadi, nah ini penting juga nih untuk memahami proses terminologi proses sebelum kita dinamika proses itu kan banyak, nanti ada dinamikanya, ada proses ordernya juga. Nah, ini kita ibaratkan sederhananya gini, ini gen setiap mulai dari sensor, controller, sampai outputnya elemen terakhir, misalkan control valve. Itu gennya dianggapnya satu, optimum semua gennya dianggapnya satu. Dibanding kita menggambarkan sebagai orkestra musik ya. Ada gitar, ada vokal, ada drum. Bagaimana ini dianggap gennya optimum semua, yang vokal nggak keduluan vokalnya, yang drumnya nggak acak-acakan, yang gitarnya juga. Nah, jadi perlu di stem dulu. Nah, kalau gitar itu, kalau musik itu kan di stem. Kalau di sini dikalibrasi dulu instrumennya, setiap masing-masing mulai dari sensornya dikalibrasi. Nah, jadi kita di dalam mentuning kontrol proses itu sebenarnya saya lebih memudahkan itu sebagai kalibrasi proses, bagaimana harmoni dari instrumen-instrumen yang kita gunakan. Misal apalagi kalau alat ukurnya banyak instrumen ukur ya, kita udah instrumen ukur karena sudah menggunakan teknologi sistem elektrik. Ya temperatur, ya flow juga diukur. Itu instrumen-instrumennya harus kalau orkestra band itu harus di stem dulu gitarnya. Masing-masingnya dikalibrasi dulu, UUT-nya masing-masing, baru semua dianggapnya punya gen yang sama. Kalau optimum ya gennya satu semuanya, bagus semua. Nah itu ternyata perlu dituning untuk pengontrolan tujuan tertentu itu supaya menghasilkan respon optimum yang kita udah belajar sebelumnya ada 4. Amplitudo pertamanya itu harus minimum, redaman 1/4, offsetnya 0, ya kan? Dengan variasi dari instrumen-instrumen yang ada, punya gennya optimumnya semua gennya satu harusnya, tapi karena dia berkolaborasi dituning lah gen-gen ini. Nah, ini filosofinya seperti itu. Karena ini bukan aplikasi, ini contoh gambaran. Ternyata orkestra instrumen di dalam sistem instrumen ini perlu dituning supaya mereka bekerja harmoni sesuai tujuan pengontrolan yang kita inginkan. Di bawah ada kontrol output, bagaimana pergerakan, ada dead time-nya juga, nanti ada lag. Nah, itu sudah masuk ke dinamika proses tuh. Proses variabelnya digambarkan dari mulai dari awal dia kan ice time, setting time-nya harus minimum. Kemudian bersamaan dengan kontrol valve-nya bergerak di bawah kontrol output-nya, berapa bukaan persentasenya nih. Nah, sesuai pengontrolan enggak? Nah, ini sebenarnya seperti kita melakukan orkestra di dalam seni musik. Jadi harus yang nggak ada yang duluan lebih bagus, yang vokalnya lebih dulu, drumnya kemana? Enggak, kita harus tuning dulu. Nah ini filosofinya di sini, tuning kontrol proses. Kita lanjut ya. Ini kalau di PLC itu perlu konsul untuk ini kontrol PID misalkan, kemudian yang di DCS sudah suitable dengan tuning kontrol. Nah, yang perlu diketahui juga di sistem instrumentasi industri itu juga dilakukan monitoring kontrol proses. Langsung ke detect di PLC. Apalagi ada menggunakan beberapa PLC, kita menggunakan server misalkan. Server OLC dan HMI, sehingga ada Modbus, kita bisa membaca masing-masing proses yang ada di plant, di field. Nah, ini gambaran yang harus dipahami proses. Kalau sudah paham ini, kita harus mengenal apa? Dinamika proses. Dinamika proses di sistem industri bagaimana sih? Gitu. Nah, kita masuk ke kuliah yang berikutnya. Nah, stop dulu ya. Oke, ini dia. Baik, kita masuk ke dinamika proses. Tadi kita mengenal
bagaimana terminologi proses. Jadi pada dasarnya proses itu secara umum yang terjadi dalam suatu sistem adalah sebagai proses sebagai penyimpan energi. Proses kan banyak. Sebenarnya pada dasar bisa dikategorikan dia sebagai proses penyimpan energi dengan sistem bisnis yang berbeda-beda di sini ya. Mulai dari elektrik, mekanikal, kemudian flow, dia menyimpan storage-nya, kalau elektrik kapasitor, tangki, flow, mekanikal, spring gitu kan. Ini konsep awal daripada kita memandang proses itu sebenarnya dari semua proses yang berbeda-beda tadi itu sebenarnya dia menyimpan energi. Penyimpan energi ini ngeluarinnya itu kadang-kadang ada lag-nya gitu kan. Ini termasuk order keberapa ini, sehingga nah, jadi konsep awalnya begitu dia. Konsep awalnya adalah proses itu dianggap sebagai penyimpan energi secara umum. Itu konsep awalnya, sehingga kita perlu mengenal juga suatu hal yang terjadi dalam suatu sistem dengan adanya proses perbedaan cepat berubah dengan berubahnya variabel, ada pula yang lambat berubah, terjadi lag dalam proses. Nah, ternyata itulah dinamika proses. Ada keterlambatan ya kan, ada keterlambatan di dalam proses. Contohnya kemarin angkatan proyek akhir angkatan kakak kelas kalian tuh dia mengontrol ruangan suhu kelembapan smart greenhouse itu. Ketika suhu berubah, respon ke modul relaynya agak lambat. Relay untuk menyalakan misalnya perubahan suhu ingin mendinginkan. Jadi dia agak lambat proses ini. Nah, ini ada lag proses, dinamika proses seperti itu. Atau misalkan kalibrasi oven misalkan. Kita mau kalibrasi oven gitu. Dengan merek yang sama, ternyata dengan setting suhu 220 derajat Celcius kok berbeda gitu. Time konstannya berbeda. Dia mencapai suhu tersebut. Itu dinamika. Apalagi kalau udah prosesnya itu kita kenal ada feedback dan feed forward. Banyak lag-lag yang juga kemungkinan terjadi. Suatu hal yang terjadi di dalam suatu sistem, ini maksudnya apa? Dengan adanya proses variabel yang cepat berubah. Jadi dari sensor, proses variabel, kan kita membaca variabel dari proses kan, mendeteksi apa dia misalkan. Panas, temperatur, cepat berubah. Kemudian dengan berubahnya manipulasi variabel masuk ke controller, ada control output kita menggerakkan aktuator misalkan flow-nya itu panas dengan sekian masuk. Nah, itu ada yang lambat berubah. Ya, ini dikenal dengan terjadinya lag dalam proses. Nah, ini dinamika proses itu gitu. Jadi ada lag lambat berubah sehingga memerlukan rekayasa kontrol. Kalian tahu greenhouse kan? Greenhouse itu dikontrol suhu dan kelembaban. Kalau dia suhunya turun, greenhouse itu suhunya turun dengan set point yang diinginkan, dia menggerakkan modul relay atau aktuator untuk menggerakkan pendingin atau memanaskan kembali untuk mencapai set point misalkan menyalakan. Tapi mendeteknya prosesnya ada lag sehingga yang kedetek itu terlambat sehingga menghidupkan aktuatornya juga terlambat. Ya, perlu apa? Perlu kita melakukan rekayasa kontrol supaya yang kedetek itu dan ketika ada masuk udara gangguan dari luar, greenhouse-nya dari luar itu dengan sangat cepat berubah sebagai feed atau umpannya. Nah, maka kita feed forward kalian kita umpankan lagi ke controllernya. Nah, di situ jadi kalau ada lag proses, bagaimana pengontrolan supaya lebih baik gitu kan. Banyak teknik-teknik rekayasa dalam kontrol proses. Kita lanjut ke bagaimana memahami karena suatu hal yang terjadi di dalam suatu proses itu dengan adanya karakteristik dari proses atau kodrat dari proses itu pasti memberikan respon tertentu. Sehingga dikenal dengan karakteristik tersebut ada orde 0, orde 1, orde 2, orde tingkat tinggi. Semua punya respon, punya ciri khas respon. Saya lebih mengatakannya ya kodratnya orde 0 tuh responnya
waktu tundanya nggak ada. Gimana dengan orde 1 gitu? Apabila orde 2, orde 1, prosesnya itu apakah waktunya lebih lama gitu kan? Sehingga dia kodratnya kalau orde 1 bagaimana sih kodratnya itu? Ya kan? Berbeda dengan kodratnya orde 2 gitu. Karena dia punya karakteristik respon tertentu. Nah, ini bisa dilihat nih dari responnya nih. Dari gambar bisa dilihat ada respon proses orde 1. Dia tidak ada overshoot kalau orde 1 di proses. Kalau di proses orde 2, ini orde 1 itu time constantnya 63% dari steady state. Nanti saya jelaskan, overshootnya 0. Tapi kalau di respon orde 2 itu ada overshoot sebesar amplitude awalnya itu. Kalau bicara respon yang optimum, udah ada 4 yang dijelaskan kan, amplitudenya minimum. Perdamannya dan nanti diceritakan lagi, itu sudah saya sampaikan. Ini secara umum gambaran bahwasanya proses itu punya orde proses yang punya respon tertentu lah. Nah, itu dulu. Nah, ini kita pahami dulu, proses itu punya, setiap orde proses punya respon tertentu. Mau itu orde 0, orde 1, orde 2, atau orde yang lebih tingkat. Kita tinggal menjabarkannya tadi. Ketika kita sudah memahami proses sebagai penyimpan energi, ya kan? Di lapangan apabila dianalogikan secara sistem fisis, itu kita lihat dari ciri khasnya storage-nya, tempat penyimpannya aja udah kelihatan, gitu kan? Effort-nya, truth-nya, kalau kita menggunakan sistem elektrik, ada tegangan arus masuk ke kapasitor, disimpan lagi storage ini. Nah, itu aja udah kita tahu bahwasanya untuk analisis fisik di bidang elektrikal itu perlu energi itu bisa disimpan. Mekanikal juga di dalam body mass-nya itu juga ketika ada gaya tersimpan, dia ada gaya aksi pasti ada gaya reaksi. Ya kan? Nah, ini kalau kita proses itu kan banyak kita menganalogikan sistem fisis di mana proses itu nanti bisa kelihatan. Kita bisa memperumpamakan untuk sistem elektrikal, mekanik, hidrolik maupun termal. Ketika kita sudah paham proses itu ya, kodratnya sebagai penyimpan energi, dan proses itu ada orde 0, ada orde 1. Orde 0 itu bagaimana sih yang disebut proses kategori orde 0 itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat ini ada perumpamaannya adalah ada gear mekanik dan potensiometer. Kalian tahu potensiometer kan? Dia bisa membagi tegangan tuh. Nah, mirip dengan gear ini. Ketika putaran gear kecil berputar, dia menghasilkan putaran besar berputar berapa kali. Sama, jadi rangkaian listrik juga gitu, ada arus masuk, I dikali R, kita butuh tegangan, ketika ada potensial, tegangannya dibagi. Sehingga kita mau mencari V output-nya itu, ya tergantung tadi putaran tadi kita membaginya, dia langsung memberikan respon, besaran V output-nya berapa. Sama ketika gear, kita gerakkan salah satunya, dia langsung memberi respon. Tidak masuk ke, kalau orde 1 itu dia masuk ke storage dulu. Kalau misalnya kita perumpamakan sebagai tangki, berapa lama dia mengisi tangki tersebut sampai ketinggian H dengan luasan tertentu, di mana di sini ada dua tekanan P1 dari kontrol valve yang masuk dan kontrol valve yang keluar. Dengan ketinggian tertentu dia jatuh, airnya kan energi di potensial, nanti keluar deh. Parameter penting adalah kecepatan dia, karena proses itu pengen lihat seberapa prosesnya orde 1 ini seberapa cepat dia nih. Kalau kesetimbangannya orde 1 kodanya seperti ini, dia ketika Q-in-nya besar, Q-in-nya kecil ya kan, di atas 50%. Orde 1 itu dia pertama sebelum
dia bergerak ada time constant selama 63% dari steady state. Nah, itu yang time constantnya, baru dia kepada setting point yang diinginkan. Itu pun ketika hanya ingin kecil, itu grafiknya steady state-nya misalkan di bawah 50% H-nya. Kecil berarti kan debit yang keluaran dari control valve-nya kecil, bahkan dia hanya di bawah 50%. Nah, ini kodratnya proses order 1 itu seperti itu. Jadi ada turunan rumah V itu sama dengan akar 2GH, ya kan? Dari persamaan Bernoulli bisa dicari itu. Nah, itu order 1. Tadi order 0 sudah. Kemudian bagaimana responnya? Ciri khas dari step respon proses order 1. Di sini grafik jelas kita melihat bagaimana proses variabel itu yang dikatakan time constant itu apabila 63% dari keadaan steady state dia tercapai. Ini ada dua proses ya dengan time constant yang berbeda nih. Kita bisa menganggap misalkan open 1 dan open 2 gitu. Mana yang lebih bagus nih? Grafik 1 open 1 T1. Grafik 2 open 2. Padahal mereknya sama. Cuman karena yang satu imitasi, ya kan? Kita nggak percaya ini buatan asli original atau bukan, sehingga dia time constantnya agak lama di T2 nih. Untuk mencapai steady state bagusan yang open yang pertama gitu kan, yang asli, yang original. Oh, ini bicaranya proses open misalkan. Nah, ini respon karakter ciri khas respon proses order 1. Kuncinya dia ada time constantnya. Oke. Ada overshoot ya, di order 1 tidak ada overshoot. Nah, ciri khas yang lain, jadi ini diibaratkan dari contoh ban berjalan. Ban berjalan itu maksudnya ada aliran, ya dia penggerak aja, ban berjalan penggerak, ditaruh sensor gitu kan. Key outputnya merupakan fungsi waktu kapan dia sensor itu ngedetek gitu kan. Ada waktu tunda, sehingga ada selisih gitu kan. Key input, key output itu dari fungsi T, selisih dari T dan waktu tunda. Jadi ada proses order 1 itu ada waktu tunda, ya kan? Ada yang dikatakan time constant, ya. Itu bicaranya waktu, udah dinamika proses itu bicaranya waktu. Tadi yang order 0 langsung dia memberi respon ketika ada sesuatu yang berubah. Proses order 0, order 1 ada waktu tunda, ada time constant. Kalau proses tertentu ada lag-nya, ini bagian dari lag, ada waktu tunda, ya kan? Untuk proses order 1. Kita lanjut. Kemudian, nah ini contoh respon proses order dengan waktu tunda. Kita lihat ada perubahan di control output. Nah, misalkan ada control valve yang membuka sekian persen. Sebelumnya dari control output belum yang diberikan oleh control output sinyalnya belum memberikan pergerakan di control valve-nya gitu kan. Nah, itu ada dead time, waktu tunda. Dia bekerjanya ketika udah naik grafiknya, ada proses variabelnya udah naik. Itu udah mulai ada time constantnya itu sebanyak 63,2%. Baru dia mencapai steady state. Atau sesuai setting point mendekati. Nah, ini bahwasanya order 1 ini punya ciri khas, ada time constant dan waktu tunda. Overshoot-nya bagaimana? Dia ada di proses order 2 nanti. Bisa kita lihat bagaimana proses dari order 2. Proses order 2 sendiri dibedakan. Nah, ini karakter proses lagi nih, kodratnya proses order 2 itu ada yang non-interacting dan proses order 2 yang interacting. Jadi ada dua storage, tangki,
ya kan? Output, debit output dari tangki satu itu sebagai masukan. Cuman terpisah gitu ya, enggak. Ini lebih ke paralel ya, bentuk paralel. Nah, ada dua proses, masuk ke proses dari proses satu ke proses dua. Kalau yang interaktif itu lebih ke seri dia. Rangkaian lebih ke seri. Nah, bagaimana proses satu itu memang kelihatannya grafiknya bagus ya, 63%. Kita masuk ke kedua agak lambat sedikit, naik baru nyampe steady state. Mirip huruf S, ya kan? Nah, ini untuk non interaktif. Yang interaktif seperti seri, ini ada dua tangki juga nih. Ya kan? Seperti rangkaian seri. Diserikan tingginya ada dua steroid, waktunya bagaimana tuh perbedaannya? Bedanya apa tuh yang di atas tuh? Kalau yang di atas yang keluaran key in-nya itu dari key in, nah ini yang di atas key out-nya itu ke tangki besar. Kalau ini pengaruh di tekanan yang masuk, kalau di sini tekanannya kecil yang untuk ke tangki keduanya. Ya lebih mudahnya untuk yang non interacting paralel, yang untuk interacting itu seri gitu. Nah, kunci dari order 2 dia ada overshoot. Kalau bisa amplitude-nya minimum, rendamannya 1/4, ya kan, sampai dia offsetnya 0, mantap, sehingga dia punya faktor redaman. Baik, kita lanjut ya. Ini proses orde tinggi, non interacting. Ya ini paralel tapi lebih tangki storage-nya lebih banyak. Kalau di rangkaian sistem elektrik kapasitornya lebih banyak. Cuma dia lebih ke paralel. Proses orde tinggi non interacting ini awalnya prosesnya dianggap sebagai proses orde 1 dengan waktu tunda dulu. Jadi proses itu kita perlu tahu perbedaannya masing-masing. Mulai dari orde 0, orde 1, orde 2, proses orde tinggi. Orde 1, kita lihat orde 1 yang tidak ada overshoot-nya, orde 1, orde 2 dia punya overshoot, time constant 0, ya kan? Kalau proses orde tinggi, proses dianggap sebagai proses orde 1 dengan waktu tunda. Di gambar grafiknya seperti ini. Langsung kita masuk kepada studi kasus. Kalau kita sudah memahami dinamika proses, kita di studi kasus ini ada contoh ya. Ini proses distilat ya. Distilat itu pemisahan suatu flow aliran gitu kan, jadi dua produk ya kan. Ini dua produk. Produk atas dan produk bawah. Nah, ini di setting awal, controller output. Nah, jadi gini, ada feed sebanyak 596 kg per menit. Masuk ke dalam tray ini, nanti ada yang menguap, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nanti jadi dua produk. Distillate composition-nya pada saat feed ini masuk 596, kita lihat produk satunya 94,5. 94,5 nih grafiknya kan. 94,5 distillate composition untuk produk atas, produk bawahnya, control output bawahnya 47,9. Nah, ini diberi gangguan misalkan set disturbance speed 600 kg per menit. Minta slide-nya saya kasih di kudagang ya. Kalian bisa baca ini kecil-kecil ya. Di sini dari 596 feet umpan yang diumpankan di tray ini ke tray ke bawah itu berubah dari 596 ke 600. Sehingga komposisinya berubah juga. Produk atas dan produk bawah. Proses distillate, pemisahan. Jadi ada yang jadi uap, ada yang bawah, dipanaskan keluarannya ini. Nah, jadi inilah proses. Ada naik sedikit ya, ada kita lihat di ini distillate composition-nya. Nah, respon prosesnya masih punya time constantnya juga naik, proses parabelnya. Ini prosesnya beda lagi, kasih disturbance.
warm liquid flow sebanyak 15 liter per menit. Nah, ini responnya bagaimana? Dia punya karakter respon orde 1 di sana. Dengan waktu tunda, sehingga di sini ada control output, ada measure proses variabel. Ada 2 yang naik, ada yang turun. Ya kan? Ini 148, ini 13,3. Di kontrol outputnya, dilihat di kontrol outputnya 25 di sini ya, 25. Ini contoh studi kasus untuk respon proses orde 1. Nah, bagaimana dengan gangguan yang lain? Kalau tadi gangguannya mungkin masih sifatnya set point yang diganggu, ya masih disturbance alami gitu kan. Disturbance PRBS itu mirip sebenarnya rangkaian seperti sinusoidal gitu, yang gangguan dari luar juga rata-rata seperti itu. Bentuknya kita lihat grafiknya ini. Nah, ini termasuk disturbance PRBS, pseudo random sequence. Nah, jadi walaupun dia gangguannya sequence gitu, berurutan. Bagaimana responnya? Sama, dia responnya cuma tidak rata, dia mendekati set point itu tidak rata. Dari kontrol outputnya sebesar 40, 36, naik turun 36, 40, 36, 40, 36, 40, 36. Itu karena ada disturbance PRBS. Oke, ini contoh ketika tadi proses ada gangguan disturbance dengan berbagai contoh proses tadi. Kemudian kita mengenal juga di dalam dinamika proses itu ada yang dikatakan feedback control. Seperti apa gitu feedback control? Berbeda dengan nanti ada feed forward control. Nanti di sini kan ada gambar instrumennya, ada tangki yang diisi cold water. Dia langsung di feedback perubahan flow-nya dari yang dibaca temperatur transmitter, kemudian masuk ke temperatur controller yang sesuai dengan set point itu berapa. Tanpa ada, kalau di feedback control tadi load yang gangguan disturbance dari load. Nah, kalau untuk feed forward, dia ada, nah ini seperti ini gambarnya. Dia ada gangguan lagi di cold water-nya, masukkan lagi. Sehingga perlu diumpankan lagi, kalau kita lihat di blok diagramnya ini, untuk temperatur sensor untuk menghasilkan set point yang diinginkan, setelah masuk ke temperatur controller perlu ada lagi semacam flow controller yang karena ada masukan load ini ya, untuk mengatur flow control tadi karena ada masukan load lagi ke dalam tangki. Nah, maka perlu dilakukan feed forward, umpan maju lagi supaya tadi kan ada, kalau feedback aja kan dia karena ada masukan suhunya itu berubahnya lama, ada lag, membaca lagnya temperatur transmitter itu, membaca yang perubahan karena ada tambahan load itu kan agak lambat. Sehingga perlu dikontrol lagi, diumpan majukan lagi. Nah, jadilah pengontrolan yang tepat. Jadinya terlambat membaca temperaturnya karena ada load yang masuk, air dingin yang masuk, kan berubah suhunya itu lama, tapi kedeteknya sama temperatur transmitter di sini, di tangki. Tapi ketika dikontrol lagi, ada yang masuk, dia ngedetek lagi, baru keluar sesuai pengontrolan yang kita inginkan. Dengan adanya perubahan load tadi, transmitter membaca suhu berubah, berapa flow yang masuk sesuai dengan set point yang diinginkan. Nah, itu bedanya gitu ya, jelas ya, ngerti ya? Tadi yang ada yang nanya tadi ya. Iya Pak. Oke, nah jadi dinamika proses itu ada kodrat-kodratnya, orde-ordenya, kemudian kalau feed forward di mana kita istilahnya itu merekayasa instrumen supaya sesuai dengan pengontrolan yang kita inginkan. Nah, itu yang kuliah kedua.